Sugeng Dalu, rahayu dari Timur Bengawan. Bagaimana kita menyadari dan meyakinkan bahwa hidup itu hanyalah sebuah ilusi. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Dan bagaimana kita meyakini bahwa leluhur Nusantara kita itu memberikan banyak pengertian dan banyak pelajaran. Mereka menulis sebuah serat, kitab, buku leluhur kita sendiri dari kerajaan zaman dulu, menulis serat-seratnya para pujangga, otomatis pujangga itu orang yang waskito, mawas kepada kito-kito atau waspada terhadap kita-kita lingkungan sekitarnya, dan itu dialami dari pengalaman mereka. Kita berutang banyak sekali kepada mitos-mitos yang sudah dimitoskan bahwa harus pohon dilindungi. Jelas pohon itu menjaga keseimbangan air, tapi itu dijadikan mitos bahwa pohon itu berhantu, pohon itu ada penunggunya dan sebagainya. Tujuannya bukan itu, tujuannya hanya untuk melindungi sesuatu yang akan nanti menimpa kita, sesuatu hal yang tidak baik. Itulah hutang kita terhadap leluhur kita, karena mereka mampu menciptakan sistem mental yang bisa kita percaya bahwa itu kebenarannya hampir 100% mutlak dan benar berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Ya, bagaimana kita bisa percaya kalau Sang Maha itu tidak bisa kita logika? Kalau Sang Maha itu tidak bisa kita logikakan, nah ngapain kita percaya? Otomatis Sang Maha itu pasti bisa dilogika. Untuk itu, sebab itulah kita percaya, karena dia bisa kita pikirkan dengan ilmu, logika, akal, pikiran kita. Kalau kamu percaya kepada sesuatu yang gak bisa dipakai nalar, nah kamu percaya pada apa? Otomatis Sang Maha itu bisa kita logikakan. Dulur semuanya, kita ada dalam sebuah ilusi, dunia ilusi, di mana semuanya itu penuh manipulasi psikologi berkaitan dengan mental. Nenek moyang leluhur kita menciptakan mental system, di mana mental system itu sangat menolong untuk kita, karena mereka tidak mau nanti keturunanku itu dalam suatu bahaya yang besar yang bisa menghancurkan dirinya sendiri. Kita berutang sebenarnya, tapi di manakah pikiran, ide, gagasan atas pengalaman yang mereka alami sekarang ini? Di mana buku-bukunya? Gitu. Jadi dulur semuanya, dunia ini, universe atau bumi selalu bilang iya, oke. Tidak pernah bilang tidak. Kamu berpikir, wah besok aku mau mencuri ayamnya Pak Kintil, lewat sana, lewat sini, lewat situ. Bumi ini selalu bilang ya. Dan kamu berhasil mencuri ayamnya, yang perempuan, ayam yang cantik lagi, ya, yang bulunya mulus. Ketika Sang Maha itu tidak menyukai perbuatan itu, maka kamu tidak akan diberkati untuk mencuri ayamnya.
tapi kamu diberkati mencuri ayamnya. Berarti bumi ini selalu bilang iya. Dan karena dulur semuanya dalam pikirannya ini selalu bilang, wah nanti begini gek mosok yo, itulah ego, didorong oleh rasa batin api atau iblis itu tadi. Ego inilah yang menutup satu lapisan. Jangan-jangan besok aku ini ya, tutup satu lapisan. Jangan-jangan besoknya lagi begini, dua lapisan. Jangan-jangan begini. Nah, ini program si iblis membuat ilusi karena batinmu yang kotor. Sehingga terprogramlah otakmu menutupi satu lapisan, dua lapisan, sampai kamu dari kecil hingga besar berjuta-juta lapisan, sehingga nur cahyo ini ketutup. Bagaimana untuk membuka ini? Welas asih menambah, mau 6 ditambah sama dengan 11. 11 itu adalah welas asih, yang artinya cinta kasih. Itu secara otomatis akan membuka sendiri tanpa mantra-mantra dan sebagainya. Ketika belas kasih yang tulus, maka hatimu itu baik. Nggak mungkin orang belas kasih kok hatinya nggak baik. Ada tendensi yang lain. Kecuali kamu masuk sebuah berita, wah, Begawan Agastya nih, ya, amal 100 juta diperlihatkan. Nah, ini nggak tulus. Gimana Nur Cahyo ini mau buka lapisannya, mau hidup? Ya ini ditutup terus sampai 1000 lapisan. Ketika tulus, ini akan buka sendiri, mental sistemnya buka sendiri. Jadi nggak usah cari ilmu apa-apa, tanpa mantra, tanpa apa-apa. Tetapi butuh keheningan, meditasi. Dalam Jawa Sastra Jendra Hayu Ningrat Pangurwating Diyu, sopo yang artinya poso. Poso atau puasa itu apa yang dipuasakan? Hatinya yang dipuasakan, pikirannya yang dipuasakan, matanya yang dipuasakan, mulutnya yang dipuasakan, hidungnya yang dipuasakan, kupingnya yang dipuasakan. Beda antara orang kelaparan yang enggak ada makanan sama puasa. Orang kelaparan yang ada makan, emosinya tinggi karena lapar. Tetapi orang puasa justru malah semakin rendah emosinya. Puasa, poso, bahasa Jawanya nih, poso. Sopo kalau dibalik. Sopo, poso. Coba cari sendiri, itu sebuah simbol saja. Apa arti sopo dan poso? Jadi tidaklah mungkin Sang Maha itu tidak bilang iya. Nah ini program. Dia pasti bilang iya. Mau mencuri? Iya. Mau memperkosa? Iya. Tapi ingat, kata-kata iya di sana juga ada seorang penegak kebenaran yang dia juga berpikir bahwa aku harus menegakkan kebenaran. Maka Sang Maha atau bumi ini juga akan bilang iya kepadanya dan kamu akhirnya ketangkap. Karena semuanya iya. Ini liar. Nur Cahyo ini liar. Hebat sekali kekuatannya. Makanya dengan pengalaman Raden Ranggawarsita, Hangapi Ranggawarsita nakal dulunya, tapi pengalamannya dia menjadi baik. Sunan Kalijaga nakal, tapi pengalamannya dia menjadi baik. Nah, sehingga dia mampu menciptakan. Nah, kalau kamu pengen suci, pengen baik, bagaimana kalau tidak punya pengalaman? Pengalaman yang baik adalah di mana kamu orang baik dan berpengalaman menjadi orang baik, lebih baik lagi. Nah, akhirnya moksa. Setelah moksa, karena apa? Karena kamu terkenal. Setelah terkenal, kamu moksa. Moksa adalah menghilang, melucuti pakaianmu dan namamu untuk dikenal di kalangan semua orang. Itulah moksa.
Karena jika moksa raga dan semuanya, mungkin atau tidak, hukum alam, hidup adalah aturan alam. Jika kamu membangun pondasi rumah, aturan alamnya seperti ini, kamu rubah hitungannya, maka akan runtuh. Hidup adalah aturan alam. Jadi jika moksa itu raga dan nyawanya serta rohnya langsung menghilang, dia melanggar aturan alam. Bumi, universe, atau law of universe, aturan alam. Law wis tak kandani. Dulur semuanya, dipikirkan sendiri kenapa dan bagaimana kutukan universe, alam. Jika engkau bersahabat dengan alam, memberikan simbol kepada alam, setan orang dulit, sang maha orang jiwit, yang artinya jika kamu rukun kepada bumi dan alam semesta, setan tidak akan mencubit dan yang maha tidak akan mencolek rahayu dari timur bengawan.